Selamat pagi buat semuanya. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini belajar tentang dari seorang tokoh namanya Pak Paulus. Bagaimana ternyata sebagai anak Tuhan dia orang yang kalau dilihat ya mungkin lebih hebat dari kita, tetapi dia tetap teguh kalau menghadapi permasalahan hidup. Nah, kita mau belajar dari dia. Judulnya Tetap Teguh. Mohon bila usai doa untuk boleh buka kameranya ya nanti untuk ikut memberikan semangat kepada pendoa yang masih ada di Zoom. Kalau kita usai nanti kita berdoa. Terima kasih. Mari kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya dari Kisah Rasul 27 ayat 23 sampai 25. Bukan 24 ya, sampai ayat 25 dari firman Allah yang hidup, terjemahan yang saya ambil. Firman-Nya demikian, saudaraku. Karena tadi malam datang seorang malaikat dari Allah yang saya sembah, karena saya adalah miliknya. Ia berdiri di samping saya dan berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau pasti akan menghadap Kaisar. Lebih daripada itu, Allah telah mendengar permohonanmu dan akan menyelamatkan semua orang yang berlayar bersama dengan engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, karena saya percaya kepada Allah. Segala yang difirmankannya pasti terjadi." Luar biasa. Pernyataan Paulus ini, saudaraku, apa yang dia dapat dari Tuhan. Saudaraku, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul, ternyata orang yang dekat dengan Tuhan, punya pengalaman rohani yang luar biasa, bisa juga mengalami kesusahan di dalam hidupnya ya. Paulus juga mengalami pergumulan karena mengikut Yesus. Ini mau kalau saudara baca dari kitab yang panjang gitu ya, perjalanan Paulus naik kapal karena mau pergi ke Roma. Dia dihantam ombak yang begitu rupa, ya takut dah pokoknya, mengerikan. Bencana atau kesusahan yang dihadapinya bukan masalah yang mudah ya, karena di sini Paulus harus menghadapi gelombang laut yang besar yang bisa membawa kematian. Saya pernah coba ada di tengah laut, kapalnya diam, dia ombaknya tidak terlalu besar, ombaknya ya kalau nggak biasa mungkin takut juga ya, mual perut kita. Jadi naik turun dari gelombang atas sampai dia gelombang bawah. Nah ini Paulus mengalami yang ada angin, topan, ombaknya besar, ada di tengah laut, kapalnya nggak jalan-jalan, ini mau ke kiri atau mau ke kanan. Ternyata Paulus menghadapi permasalahan di dalam hidupnya antara mati dan hidup. Pertanyaan yang adanya, kita boleh tanya, apakah Allah membiarkan Paulus? Sekali-sekali tidak ya, kalau lihat baca semua firman-Nya. Apakah doanya tidak mampu mengubahkan keadaan? Ini pertanyaannya, saudara. Kalau melihat dari ceritanya, dari cerita yang Alkitab tulis, Paulus tidak mengeluh kepada Allah untuk menghadapi gelombang yang ganas ini. Pengharapannya hanya kepada Allah, sangat nampak dari apa yang ia katakan. Apakah Paulus berdoa untuk minta keselamatan? Pastilah. Pastilah dia berdoa karena Allah berkata kepada Paulus, "Jangan takut." Ya, jawaban daripada permohonannya Paulus. Saya melihat dari cerita-cerita ini tidak ada
kata keluhan Paulus, melainkan kata-kata yang menyemangati teman seperjalanannya di kapal itu. Orang-orang di kapal itu disemangati dengan kata-kata yang positif. Kita lihat Allah tidak membiarkan Paulus. Paulus dinyatakan untuk keselamatannya. Malaikat Allah yang ada di sana berkata, menyatakan bahwa Allah telah mendengar permohonan Paulus dan akan menyelamatkan semua orang yang berlayar bersama Paulus. Luar biasa. Saya percaya bagaimana Paulus sangat bergantung kepada Allahnya. Saya yakin dia kenal Allahnya. Dari cerita di atas, sebaiknya kita belajar mencontoh gaya hidup Paulus, bagaimana dia bergaul dengan Tuhan, bagaimana dia berharap pada Tuhan di masa yang sulit itu. Kita perlu mencontoh gaya hidupnya, saya katakan tadi, tidak mengeluh, memberikan kata-kata positif kepada orang lain, bukan menjadi provokator, dan sangat bergantung kepada Allah. Allah yang disembah Paulus tentunya sama, juga sangat peduli kepada kita sebagai umat yang berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesuslah adalah jaminan doa kita, jaminan hidup kita semua. Tetaplah berdoa, walau sepertinya masalahnya tak kunjung selesai, saudara. Ini cerita bagi saudara-saudara yang bergumul dengan permasalahan yang ada di rumah, di dalam kehidupannya. Kalau orang misalnya hidup sepertinya bergantung pada kekayaannya untuk sementara waktu, kelihatannya fine-fine saja. Tetapi bagi saudara-saudara kita ataupun kita sendiri yang mengalami sekarang permasalahan dalam hidup kita, tenang. Kita biarlah bergantung pada Tuhan. Kata-kata kita yang selalu positif yang kita nyatakan kepada seisi rumah kita atau sekomunitas kita. Mari kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut, kata firman Tuhan katanya. Allah ingin kita tahu bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus saja. Tuhan izinkan perkara itu boleh datang dalam hidup kita. Cuman Allah ingin tahu bahwa pertolongan kita hanya dari Dia. Mari kita berdoa, saudaraku. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mari kita berdoa.